wabarakatuh. Sahabat pemirsa pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali di channel Serial Tahsin. Alhamdulillah kita berjumpa atas izin dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran, kembali kita akan lanjutkan ilmu tajwid kita. Hari ini kita akan membahas tentang hukum ro. Jadi tentang hukum ro ya. Nah, kita akan kenalkan bagaimana cara membaca ro itu. Nah, pertama kita akan jelaskan ro dibaca tafkhim. Kalau bahasa kita, tafkhim itu artinya dibaca tebal. Jadi ada ro dibaca tebal. Nah, kapan ro itu dibaca tebal? Perhatikan. Yang pertama adalah ketika ro, huruf ro itu berharokat fathah. Jadi ketika ro berharokat fathah. Mari kita lihat contohnya. Pada contoh ini ada berapa huruf ro yang berharokat fathah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna sirajan wahhaja. Ya, ini ya. Siro, ya dibaca siro tafkhim, tebal ya. Jangan dibaca sira. Ya, sira. Dibaca siro wahhaja. Kemudian Ramadan, ro ya, huruf ro tafkhim. Kemudian Ar-Rahman, ya, ada huruf ro yang berharokat fathah. Lalu kedua, ketika huruf ro sebelumnya didahului oleh harokat fathah, sementara ro-nya dalam keadaan sukun, jadi tanda sukun. Perhatikan contohnya. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Ini ada huruf ro. Huruf ro ini tandanya sukun, dan sebelum huruf ro ini ada huruf alif yang berharokat fathah, maka dia dibaca ro tafkhim, tebal ya. Kemudian wa ataina Isa ibn Maryam, ini ada ro ya, ada ro yang sukun. Sebelum huruf ro ini ada huruf mim yang bertanda fathah, jadi harus dibaca tafkhim, dibaca tafkhim. Lalu yang ketiga, ketika ro dalam keadaan waqaf ya, waqaf, lalu kemudian didahului oleh huruf selain ya, huruf yang bertanda sukun selain ya, dan sebelum huruf tersebut berharokat fathah. Mari kita perhatikan contoh. Wal asr, ya dibaca wal asr. Nah, ro-nya kedengaran dan itu dibaca tafkhim. Ini ada huruf sod. Huruf sod ini mati, tanda sukun. Sebelum sod itu ada huruf ain yang berharokat fathah. Kedua, wal fajr. Wal fajr, ada huruf jim ya,
bertanda sukun, kemudian sebelumnya ada huruf fa berharokat fathah, maka dia dibaca, ro-nya dibaca tabkhim. Li awwali hasr, li awwalil hasr. Nah, itu juga dibaca, ro-nya dibaca tebal. Li awwalil hasr. Nah, ro-nya dibaca tebal. Selanjutnya yang keempat, ketika ro berharokat dhamma. Nah, perhatikan contohnya. Narullahil muqadah. Ada ro, harokatnya dhamma, maka ro-nya dibaca tebal. Narullahil muqadah. Kullama ruziqu minha, ruziqu, ru, ini akan dibaca tebal. Kemudian buruja, ru, dibaca tabkhim atau tebal. Yang berikutnya adalah ketika yang kelima, huruf ro didahului oleh huruf yang berharokat dhamma. Mari kita perhatikan contoh. Contohnya adalah Allamal Qur'an falan tajida lahu waliyan mursyida. Ulangi. Falan tajida lahu waliyan mursyida. Ada huruf ro, sebelum huruf ro ini ada huruf mim yang berharokat dhamma, ya, berharokat dhamma. Kemudian ada huruf ro berharokat, sebelum huruf ro ini ada huruf qaf yang berharokat dhamma, maka dibaca tabkhim. Lalu berikutnya adalah yang keenam. Yang keenam, ketika ro dalam keadaan waqaf, sebelum huruf ro ini ada huruf yang berharokat sukun, namun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhamma. Perhatikan yang ke-6 ya. Khusr. Nah, ini ada huruf ro waqaf, kemudian sebelum huruf ro ini sukun bertanda mati, dan sebelum huruf sin ini ada huruf kho yang berharokat dhamma, maka dibaca tabkhim, khusr. Kemudian hur. Nah, ini juga wal baitil ma'mur. Nah, jadi ini mur, hur, khusr. Nah, ini dibaca tabkhim semua. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh, ketika huruf ro, ya, yang ketujuh ketika huruf ro didahului oleh huruf alif, hamzah yang berharokat sukun, yang berharokat sukun sehingga dia tidak dibaca. Misalnya inirtabtum warka'u, amirtabu, ya, amirtabu warka'u. Ini ada huruf hamzah yang ini bertanda sukun sebenarnya. Artinya tanda sukun itu artinya dia dibaca tidak panjang. Kemudian inirtabtum. Lalu yang terakhir adalah yang ke-8, huruf isti'lah selain yang berharokat kasrah. Kita perhatikan contohnya. Inna jahannama kanat mirsada fi qirtas firqah. Nah, ini juga ro-nya dibaca tabkhim. Saya kira itu para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran, bisa mencari contoh-contoh lain di dalam ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana cara kita mengucapkan atau membaca huruf ro tersebut, apakah dia tabkhim atau sebaliknya dibaca tarqiq. Tadi sudah diberikan beberapa contoh tentang bagaimana pengucapan huruf ro yang harus dibaca
secara tabkhim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.